warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi di vlog amatir Bunda Ceta. Hari ini tamu kita spesial, bukan salah satu tapi orang yang paling nomor satu di Lombok Tengah, Haji Lalu Fathul Bahri SIP. Terima kasih Bapak Bupati sudah mengizinkan saya untuk berkunjung ke kantor Anda. Semoga Bapak Bupati selalu sehat. Pak Bupati, saya ingin bertanya. Gimana? Kan Pak Bupati ini sudah 1 tahun menjabat sebagai Bupati Lombok Tengah. Saya ucapkan selamat. Kemudian teman-teman asal Anda tahu ya, kalau saya sebelum kesini sudah melakukan prokes terlebih dahulu, sudah melaksanakan rapid antigen. Jadi saya boleh membuka masker saya. Pak Bupati juga boleh buka masker. Baik Pak Bupati, kita lanjutkan. Saya ingin bertanya Pak Bupati tentang kesuksesan dan kiat-kiat Anda selama ini. Setiap orang kan punya model atau tokoh idola. Kira-kira siapa tokoh idola Pak Bupati yang menjadi inspirasi selama ini sehingga Pak Bupati sukses? Makasih Mbak Iin. Semoga pagi ini Mbak Iin tetap sehat walafiat. Tentunya saya hanya terinspirasi dengan orang tua saya. Nah, orang tua saya tidak pernah membedakan mana orang hebat, mana orang tidak hebat, mana orang miskin, mana orang kaya. Dia pukul rata dan selalu membahasakan kepada siapa saja bahasa-bahasa yang santun. Maka saya pun selalu mengatakan adik, kakak, tergantung kondisi dengan siapa kita berbicara. Maka yang menjadi inspirasi saya itu orang tua saya sendiri. Dan alhamdulillah walaupun orang tua saya seorang kepala dusun, kami banyak belajar melihat dari dekat cara orang tua saya membahasakan sesuatu kepada siapa saja yang datang, baik itu tamu atau keluarga dan lain sebagainya. Dan itulah yang menjadi titik nadir saya untuk selama ini ikut berjuang. Saya memberikan perumpamaan sebagai seorang calon kepala desa saja. Ketika kita duduk bareng berdua dengan kakak saya misalnya, setiap hari saya kalau lewat orang misalnya di depan rumah, Kak, ayo mampir ngopi. Lalu kemudian kakak saya mengatakan, Bulan, ayo mampir ngopi. Beda dengan saya mengatakan kakak. Maka kalau terjadi pemilihan kepala desa, walaupun kita bersaudara misalnya, pasti saya yang dipilih karena ada rasa empati, rasa persaudaraan itu akibat membahasakan kepada mereka kakak atau adik dan lain sebagainya. Itu tumbuh kembang, saya terus melihat dan mendengar orang tua saya dan saya terinspirasi dengan orang tua saya sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Satu yang mesti kita pelajari dari beliau bahwa doa orang tua adalah doa yang terpenting dalam kehidupan kita. Bagus sekali Pak Bupati, saya jadi terharu. Kemudian yang kedua Pak Bupati, siapa orang yang paling memberi semangat selama ini kepada Pak Bupati sehingga bisa duduk sebagai Bupati Lombok Tengah saat ini? Orang tua saya yang perempuan. Apa saja yang saya lakukan pasti dimonitor. Maka kalau saya berbuat yang salah, saya pasti dipanggil. Itu kerja tidak boleh. Bahkan saya tidak tahu dari mana informasi itu didapatkan. Karena orang tua saya yang perempuan ini cukup perhatian. Nah, berganti tahun, saya sendiri disekolahkan oleh paman saya. Begitu SMA dan seterusnya disekolahkan, dan orang tua paman saya ini memberikan semangat bahwa kita harus maju, tidak boleh
kita berdiam diri dengan kondisi-kondisi yang hari ini misalnya harus kita perbaiki untuk kemaslahatan orang banyak. Orang tua saya yang perempuan ini sangat memperhatikan keadaan saya, baik itu waktu sekolah dan lain sebagainya. Maka pemicu semangat saya untuk terus menimba ilmu terus kami lakukan, kami laksanakan, karena orang tua saya yang perempuan. Ibu. Agak sedikit beda, mereka menaruh perhatian dan terus memberikan semangat kepada kami. Mungkin akibat kondisi dan keadaan ekonomi yang membuat orang tua saya yang perempuan seperti itu. Sehingga mohon maaf saja, walaupun saya disekolahkan sampai SMA, kemudian orang tua saya meninggal dunia, itu tidak pernah terlupakan akan hal tersebut. Oke, baik Pak Bupati. Kita beralih sedikit Pak Bupati, setelah 1 tahun ini Bapak Bupati menjabat sebagai Bupati Lombok Tengah. Saya ingin tahu apa saja sih tantangan selama 1 tahun ini. Meskipun kami semua tahu bahwa sebelum menjabat sebagai Bupati, Bapak sudah menjadi Wakil Bupati. Akan tetapi tantangannya tentu saja berbeda ketika sudah menjadi Bupati Lombok Tengah, orang nomor 1 di Lombok Tengah ini. Terima kasih Mbak Iin. Yang paling berat itu menjalankan visi misi seorang kepala daerah, karena visi misi itu sudah tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Untuk mengimplementasikan visi misi itu butuh cara, butuh sistem, butuh komunikasi kepada seluruh SKPD, karena mengingat kondisi penganggaran yang hari ini terhadap adanya COVID-19, terjadinya refocusing anggaran yang sungguh sangat berat. 1 tahun terakhir ini banyak kegiatan-kegiatan yang sudah masuk dalam visi misi itu hampir mau tereliminir, namun kami pertahankan. Contoh kasus misalnya, bagaimana seorang kepala dusun ini diberdayakan. Kita membelikan sepeda motor pada kepala dusun. Sisi lain politisnya ada di teman-teman DPRD. Maka untuk menjalin hubungan dengan teman-teman DPRD itu supaya ini goal, maka butuh cara. Ini yang paling berat. Berikan sepeda motor untuk kadus, bukan untuk kadus itu sendiri, tapi untuk masyarakat di kekadusan itu, agar pelayanan di tingkat paling bawah juga bisa dituntaskan. Ada orang meninggal yang paling kecil, ada orang meninggal, orang nikah, sepeda motor itu bisa dipakai oleh masyarakat, dipinjam untuk memberitahu masyarakat lainnya atau keluarganya yang ada di kampungan itu, di kadusan itu. Nah, penganggaran ini cukup memberikan kita berpikir bahwa bagaimana goal penganggaran ini, walaupun misalnya 30% dari 1.825 kekadusan yang ada, tapi ini harus kita selesaikan karena itu sudah masuk dalam visi dan misi kita. Berikut kesehatan misalnya, orang tua kita diberikan jaminan kesehatan. Memang ada BPJS, tapi tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat menjadi sentral yang ada di desa tersebut, di wilayah tersebut harus mendapatkan perhatian. Kalau BPJS itu kan kelas 3, tapi ini bagaimana caranya menjadi kelas 1. Maka pemerintah sebagai bentuk dan tanggung jawab kita harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk mereka. Maka yang paling berat itu adalah bagaimana visi dan misi kepala daerah itu bisa terlaksana dengan baik. Karena tapi Bapak Bupati tetap semangat ya? Tetap harus semangat. Kemudian Bapak Bupati, pertanyaan selanjutnya, definisi kesuksesan untuk Pak Bupati itu seperti apa? Atau apa sih definisi sukses? Kategori seperti apa yang Bapak Bupati maksudkan dengan kesuksesan? Saya ini pernah jadi pimpinan DPR di Kabupaten Lombok Tengah, 5 tahun jadi pimpinan banggar. Di provinsi saya pernah menjadi pimpinan komisi di provinsi. Berikut saya ikhtiar mencalonkan diri jadi wakil bupati dan akhirnya
masyarakat menaruh kepercayaan. Nah, terakhir kami ikhtiar menjadi pelayan hadam Kabupaten Lombok Tengah atau Bupati Lombok Tengah, dan akhirnya Tuhan memberikan itu. Saya selalu berprinsip bahwa hanya Tuhanlah yang menggerakkan hati, otak, dan pikiran manusia sehingga kita dipilih menjadi DPR, menjadi bupati, menjadi DPR di provinsi, menjadi bupati, menjadi bupati. Kalau tanpa digerakkan otak dan pikirannya oleh Tuhan, maka kita tidak akan pernah jadi seperti ini. Maka sukses itu adalah tentu ini semata-mata bentuk dari ikhtiar kita, bentuk dari ikhtiar kita mengedepankan niat dan nawa itu untuk membangun Lombok Tengah, dan itu semata-mata hanya pemberian yang Maha Kuasa. Boleh jadi walaupun kita anak petani, kalau Tuhan meridhoi itu kita bisa jadi. Lalu kemudian kita melihat tokoh-tokoh kita, misalnya Bapak Presiden yang hari ini Bapak Joko Widodo yang saat ini jadi presiden. Beliau adalah seorang bukan yang, kalau kita melihat dan mendengar itu, kalau beliau tidak diberikan kelebihan oleh Yang Maha Kuasa, tidak mungkin bisa menjadi itu. Pasti keberpihakan Tuhan kepada beliau itu ada. Maka sesukses apapun kita, tanpa Tuhan menggerakkan hati, otak, dan pikiran manusia di sekelilingnya untuk kita dipilih, itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Maka sukses itu adalah sukses ikhtiar dan sukses ridho Yang Maha Kuasa. Baik, terima kasih Pak Bupati. Yang terakhir, saya menyampaikan salam dari semua guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Lombok Tengah. Kami 74 orang dari jenjang TK sampai ke SMA sudah lulus, dinyatakan lulus oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Mungkin Pak Bupati ada saran atau saran semangat untuk kita yang 74 orang ini, kemudian harapan Pak Bupati ke depannya terhadap kami yang baru saja mulai melangkahkan kaki di dunia pendidikan, mengusahakan ada perubahan yang lebih baik. Saya berharap bahwa guru ini orang yang terdepan di negara ini, karena tanpa guru kita tidak akan pernah seperti ini. Dan guru adalah bagian dari orang yang, kalau saya melihat lebih jauh, ada 100 orang akan berlari menuju surga, maka dari 100 itu ada satu yang paling terdepan, yaitu guru. Karena guru sedang menunjukkan jalan orang-orang menuntut ilmu. Itu sebabnya dikatakan siapa saja yang menunjukkan jalan orang menuntut ilmu, maka akan ditunjukkan jalan menuju surga. Man salaka tariqam minal ilmi salakallahu lahu tariqam minal jannah. Maka guru yang hari ini ikut mendidik anak-anak kita menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang pintar, punya intelektualitas yang tinggi, inteligensi yang hebat, yang mantap, sehingga mampu nanti bersaing di kekinian zamannya, itu mempunyai tempat yang berbeda. Maka saya sering mengatakan, jangan mengatakan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, tapi saya sering sekali mengatakan yang saya muliakan. Bukan yang saya hormati itu salah, bukan, tapi kurang sempurna. Maka guru itu harus dikatakan yang saya muliakan, Bapak Ibu Dewan Guru. Nah, guru penggerak hari ini yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lombok Tengah yang jumlahnya 74 orang, saya berharap terus berinovasi, menemukan yang baru, sistem-sistem dan cara memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak didik kita, sehingga cepat memahami apa yang akan kita sampaikan. Dan terakhir, setiap Bapak Ibu Dewan Guru yang mengajar, saya berharap sebelum mulai mengajar,
anak-anakku yang saya banggakan, saya cintai, marilah kita membacakan suratul Fatihah kepada Bapak, Ibu, Dewan Guru dan orang tua kita sebelum mulai mengajar. Nanti ketika mereka jadi guru juga mereka akan seperti itu dan terus seperti itu. Ketika anak-anak itu besok menjadi guru dan akan terus seperti itu, akan menelurkan ilmu ibu bapak dewan guru yang hari ini ada untuk disampaikan sebelum mulai mengajar, membaca suratul Fatihah dan menurut keyakinan agama dan percaya masing-masing. Ini penting sekali dan kami yakin guru penggerak ini akan menjadi orang-orang yang luar biasa karena punya inovasi dan sistem yang mengajar yang ditelurkan kepada anak-anak kita. Terus berinovasi, berkreasi sehingga anak-anak kita menjadi orang yang cerdas tentunya. Amin, amin, amin. Salam hormat dari semua teman-teman kami, Pak Bupati. Terima kasih atas segala semangat dan motivasi selama ini yang Bapak Bupati berikan kepada kami selama 9 bulan 10 hari perjalanan kami menuju guru penggerak. Terima kasih atas waktunya Pak Bupati. Terima kasih. Mohon maaf atas Semoga segala kekurangan. sukses selalu, Mbak En, sukses selalu. Amin, amin. Dan tentunya guru-guru penggerak menjadi guru-guru terdepan di Amin, amin. bumi Tata Setuhu Terasna yang sama-sama kita cintai. Mungkin itu Mbak En. Amin, ya, Bapak. Terima Demikian, kasih, Pak Bupati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian hari ini teman-teman semua. Ketemu lagi di vlog Bunda Cetar Amatir berikutnya.